mulai nonton kan. Itu iklannya memang banyak. Ini cup jadi sampah semua ya? Habis pakai gelas aja kok. Iya ya. Ini baru sampah dari coffee cup aja. Belum lagi keperluan-keperluan kita. Kayaknya minyak, kecap, ataupun sabun dan shampoo. Kalau plastik bisa dijadiin saham, kita pasti udah jadi crazy rich. Kamu tahu nggak sih, menurut data KLHK, 60% sampah di Indonesia itu berasal dari rumah tangga loh. Kita tuh penyumbang tetap dari PDB tahu. PDB? Produk domestik buangan. Tapi beneran deh guys, kalau dipikir tuh kita buang botol sabun tiap bulan tanpa mikir. Isinya habis. Lalu kita beli lagi, terus kita buang botolnya lagi dan lagi. Ada loh, kita bisa aja isi ulang kayak air ini, refill gitu. Tapi malah kebutuhan rumah tangga, kayak sabun, minyak, shampoo, dan lain-lain itu kita selalu beli baru. Oh, kayak ide startup ya. Dengan ide itu, kita juga bisa ngurangin sampah plastik juga nggak sih guys? Kita itu butuh gaya hidup baru, bukan cuma produk baru. Tapi itu realistis nggak sih? Orang Indonesia tuh sukanya yang instan. Kalau refill kan ribet, pasti mereka bakal balik lagi ke kemasan plastik. Berarti tugas kita tuh harus bikin inovasi yang lebih ramah lingkungan. Tapi harus tetap praktis, murah, dan nggak nyampah. Menurut kalian nama yang oke apa nih? Refill squad atau isi ulang bersama? Nggak tahu. Apaan? Botol bersemi kembali. Oh, aku tahu. Gimana kalau namanya refillin aja? Keren kan? Terus habis itu juga kalau misal habis, ya udah tinggal refillin aja. Oke nggak sih? Oke deh. Oke, jadi kemarin kita udah sepakat ya soal bisnis refill store refillin itu. Sekarang kita mau mulai dari mana? Kalau menurutku sih dari masalahnya dulu, kita tuh harus tahu seberapa besar sih pengaruh sampah plastik di Indonesia itu, biar ide kita tuh semakin kuat. Guys, aku udah nemu datanya. Ini dari KLHK. Dia bilang kalau 34 juta ton sampah per tahun, 19%-nya dari sampah plastik. Dan sampah plastik itu mostly-nya datang dari sampah rumah tangga. Oh, jadi intinya orang Indonesia tuh tahu kalau misal sampah plastik itu jadi permasalahan. Tapi mereka tuh belum punya alternatif yang praktisnya. Bener nggak sih? Ya benar, nah itu tugas kita untuk mencari alternatif itu. Bisnis yang nggak cuma nyari untung, tapi ngajak orang buat hidup lebih hijau. Oke. Itu bisa jadi dasar visi kita. Jadi perusahaan isi ulang ramah lingkungan yang membantu masyarakat hidup bersih dan hemat sampah. Tunggu. Kita juga perlu buat misi dong. Kita harus punya langkah nyata buat mendukung visi kita. Oke guys, jadi gini. Sekarang kita punya 5 strategi inti. Yang pertama, inovasi. Kita bikin aplikasi stok. Apa aja yang available. Dan kita juga ngumpulin poin dari pelanggan. Terus yang kedua, pemasaran. Green campaign di media sosial. Di media sosial loh. Sekarang banyak banget pengguna. Siapa yang nggak punya medsos kan? Kita bisa iklan di situ. Terus operasional. Sistem isi ulang bank besar. Biar enggak nyicil, atau enggak sedikit-sedikit habis, dan lain sebagainya. Mitraan. Kita bisa kerjasama sama brand lokal yang bisa menyuplai perlengkapan bahan-bahan rumah tangga. Dan yang terakhir, itu keuangan. Sistem wadah kembali biar kita hemat biaya. Biar kita enggak wasting cost atau wasting money. Oke enggak? Oh, dan juga aspek sosialnya guys. Jadi kita bisa libatkan masyarakat sekitar buat jadi tenaga kerja dan juga mitra. Keren. Berarti nih kita nggak cuma bikin bisnis saja, tapi kita juga bikin ekosistem hijau nggak sih? Oke, jadi sekarang kita udah punya konsep target. Sekarang tinggal satu nih. Kita bikin visi, misi, tujuan, sama strategi. Menurutmu gimana? Oke, jadi kita mulai dari visi ya. Sebelumnya kita mau dikenal sebagai apa nih? Gimana kalau menjadi
penyedia produk rumah tangga dan personal care berbasis isi ulang dan ramah lingkungan, terjangkau, serta dipercaya masyarakat. Coba kalian lihat. Coba tambahin, dalam mendukung gaya hidup bersih dan hemat sampah. Itu tuh penting, supaya nggak cuma bisnis aja, tapi juga sebagai gerakan. Gimana? Oke, Mar. Sekarang kita bikin misi gak sih, guys? Gimana kalau kita bikin 4 aja biar padat? Oke. Satu dulu nih. Menyediakan produk yang aman, berkualitas, dan mudah dijangkau. Yang kedua, mendorong kebiasaan isi ulang untuk ngurangin limbah plastik. Terus yang ketiga, menerapkan tata kelola yang jujur dan transparan. Oke, last but not least, yang keempat, menumbuhkan kesadaran lingkungan lewat edukasi dan promosi hijau. Oke, sekarang kita punya 4 misi untuk 1 visi besar kita. Nah, sekarang kita harus bahas tujuan. Tujuan ini tuh harus bisa diukur karena ini tuh bukan puisi. Oke guys, dengerin nih. 1. Mengurangi limbah plastik sekali pakai hingga 50% dalam jangka waktu 3 tahun. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi bertanggung jawab. Oke, dan yang ketiga yaitu memperluas jaringan eco-refill store di kota besar. Oke, jadi ada 3 tujuan dan 1 arah. Ini tuh udah kayak startup beneran deh. Visi itu kayak utara kompas, misi itu kayak jalan setapak, dan tujuan itu kayak peta. Tanpa ketiganya, kita cuma muter-muter aja. Tapi jujur, ini bukan cuma soal refill sabun, shampoo, saus, kecap, ataupun peralatan rumah tangga lainnya. Tapi ini tentang refill cara berpikir orang. Kita perlu mengisi ulang kebiasaan orang-orang agar bumi bisa mendapatkan nafas sedikit lebih panjang. Dan mungkin itu alasan kenapa kita memulai semuanya.